Pagi hari ini kita mau lihat lagi firman Tuhan, amin. Dan kita masih dalam tema hidup dalam kasih karunia panjang bulan Mei ini. Dan topik kita pada hari ini ada sedikit kita step up, amin. Selama ini yang kita belajar ialah apa yang supaya kita tahu, amin. Supaya kita tahu, kita menikmati. Tapi pada kali ini, pada pagi hari ini saya mau membawa jemaat untuk hanya menikmati, tapi kongsikan apa yang kita nikmati oleh kasih karunia Tuhan atau kemurahan Tuhan kepada kita, kepada orang lain. Amin. Menjadi satu, bukan satu lagi orang bilang misi, kan? Tapi menjadi gaya hidup kita bersama-sama. Jadi gaya hidup kita bersama-sama, amin. Jadi kita lihat tema kita yaitu hidup dalam kasih karunia. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu menyatakan kasih karunia kepada orang lain. Haleluya. Nah, saya percaya ini merupakan satu cabaran untuk kita karena ini bukan norma. Amin. Ini bukan norma. Ini bukan kebiasaan orang. Kebiasaan bagi dunia adalah orang bilang kejahatan balas dengan kejahatan. Kan? Ataupun bukan kejahatan, mungkin kejahatan balas dengan hukuman dan sebagainya. Tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan kasih Tuhan ini mengubah perspektif kita dari norma kebiasaan kepada yang bukan norma ataupun di atas norma atau luar biasa. Amin. Haleluya. Saya mau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, firman Tuhan mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maksudnya apa yang akan kita buat untuk menyatakan kasih karunia Tuhan kepada orang sekeliling kita, menyatakan kasih, simpel perkataan seperti itu. Karena kita punya alasan yang cukup kokoh karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yaitu dalam 1 Yohanes 4:19. Sebagai pengenalan, kita dikasihi untuk mengasihi. Amin. Ini rencana Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat. Haleluya. Tuhan katakan, dia beritahu kepada murid-muridnya, katakan pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Jadi kalau seluruh bangsa murid baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kan? Tuhan meminta mereka pergi dan memberitakan Injil. Amin. Memberitakan kabar gembira karena mereka adalah kelompok ataupun manusia yang pertama mendengar dan menerima kasih karunia Tuhan ini. Demikian juga Anda dan saya pada hari ini kita menerima kasih karunia Tuhan ini. Kita lihat kebenaran kasih karunia Tuhan ini dan kita tahu dia salah satunya berita gembira yang boleh menyelesaikan semua isu dan problem manusia termasuk dosa dan kehidupan kita sehari-hari, caparan kita sehari-hari. Jadi kita mau supaya apa yang kita miliki ini bukan hanya milik kita, tapi kita mau kongsikan kepada orang lain. Amin. Kebenaran pertama itu kasih karunia bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi untuk dialirkan atau dikongsikan kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan tidak memperlakukan kita menurut kesalahan kita dengan baik-baik. Tuhan tidak memperlakukan kita sesuai dengan kesalahan kita. Mungkin kamu katakan apa itu menurut hukuman? Adakah itu denda? Adakah itu mungkin paling kuat mungkin penjara? Saya beritahu kita, hukuman yang sepatutnya kita terima, yang sepantasnya kita terima adalah kematian. Tapi dia tidak terima itu. Balasan bagi dosa adalah maut, yaitu terpisahnya kita daripada kasih Tuhan, terpisah kita daripada lingkungan dalam kuasa, dalam dakapan kasih Tuhan. Itu adalah kematian. Maka ini kematian lebih mati daripada mati, orang bilang, karena kematian roh. Tapi kita tidak menerima ini. Yesus menerima ini bagi pihak kita, dan Tuhan nyatakan ini melalui karya salib. Dia katakan Tuhan tidak memperlakukan kita menurut kesalahan kita. Demikian juga lah kita dipanggil sesuai ini. Kan? Dalam Korintus sudah katakan kamu dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Kita dipanggil untuk menyatakan perbezaan. Orang kudus bermaksud something ataupun sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan dunia ini. Mana distinguish, dikhususkan. Nah ini antara lain definisi tentang kekudusan. Kita istimewa. Amin. Kita dipanggil untuk menyatakan kemurahan dan penerimaan kepada orang lain. Ini luar biasa. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan mengatakan sebagaimana aku telah mengasihi kamu, Tuhan bagi contoh.
sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, saya berkata saudaraku, Bapa di surga, dalam Yesus Kristus dia meminta, malah mengarahkan, memerintah kita untuk mengasihi. Karena dia dahulu mengasihi kita. Dia membagi contoh, tapi bukan hanya dia bagi contoh dan dia bagi perintah, tapi dia beri kita kuasa. Amin. Macam mana kita boleh menjadi berkuasa ataupun ada power untuk mengasihi, melampaui atau beyond kita punya kemampuan adalah apabila kita menerima kelimpahan kasih karunia itu sendiri. Dalam Roma pasal 5 ayat 17 Tuhan mengatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa, termasuk hidup berkuasa untuk dapat memberikan atau menyatakan kasih itu walaupun sukar. Amen. Saya boleh bayangkan bagaimana kita diminta untuk mengasihi, mengampuni, sedangkan orang itu tidak layak diampuni atau dimaafkan. Tapi kita tahu bahwa itu layak, selayaknya, karena kelayakan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan adalah karena kita tidak layak. Justru kita memperlakukan hal yang sama kepada orang sekeliling kita dengan kuasa yang Tuhan beri pada dengan saya. Sekali lagi, sebagaimana aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita menjelaskan dalam dunia ini di luar sana dengan menyatakan kasih karunia Tuhan ini kepada orang sekeliling kita. Saudaraku, kasih karunia bukan untuk disimpan atau sekadar pengetahuan atau sekadar kita nikmati dalam lingkungan kita, dalam diri kita, keluarga kita, jemaat kita saja. Dalam Matius ayat 10 pasal 10 ayat 8b dia katakan kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Perkataan cuma-cuma free. Kamu telah menerima dengan percuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Berikan dengan tanpa bayaran atau tanpa kos. Amin. Dan kita sudah bahas ini bahwa walaupun dia percuma, dia bukan murah. Kita tahu itu bukan murah, karena Yesus bayar untuk bagi pihak kita di kayu salib dengan darah dan kematiannya. Amin. Malah penganiayaan yang Tuhan terima sebelum dia disalibkan. Amin. Karena kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Maksudnya kepada siapa? Kepada orang sekeliling kita. Tapi saya mau sebut ini juga berikan. Kadang-kadang kasih karunia itu kita perlu lepaskan, nyatakan bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Saya beritahu, dalam situasi tertentu kita kena memaafkan diri kita sendiri. Dia ini tidak baik. Saya tahu bahwa memang begitulah itu. Tapi saya ampuni kamu, karena Tuhan telah mengampuni kita. Amin. Kebanyakan apa yang kita lihat dan dinyatakan juga banyak juga dalam video, dalam film untuk tujuan entertainment kan, tapi kita lihat ada kebenarannya, yaitu luka-luka yang kita simpan dalam hati kita dan hidup kita oleh karena kita tidak mengampuni diri kita, tidak menerima kita seperti Tuhan menerima kita seadanya. Tuhan terima kita, tapi kita tidak terima diri kita. Kita menyalahkan diri kita. Tuhan sudah ampuni kita, tapi kita masih menghukum diri kita. Saudaraku, nyatakan itu pada diri Anda dan diri kita sendiri dahulu. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma, secara cuma-cuma, yaitu pengampunan, kasih dan kesabaran Tuhan, harus dinyatakan orang lain tanpa syarat, bukan berdasarkan prestasi mereka. Oke, boleh, saya boleh maafkan kau, tapi tunjukkan kalau kau punya perubahan betul lah. Karena apa? Kalau kau begitu punya sikap, sudah pergi pulang kau. Saudaraku, itu bukan kasih karunia. Kalau dia boleh berubah dan dia boleh perkataan yang boleh kita gunakan sebagai bertobat, berubah betul-betul, baru kita ampuni dia, itu bukan kasih karunia. Itu adalah upah yang layak dia terima. Sama seperti kita tidak layak menerima apa yang Tuhan beri kepada Anda dan saya, demikian kita berikan kepada orang sekelilingnya. Saudara bisa tahu, pada tahap ini mungkin sukar, bukan mudah, tapi saya percaya kasih Tuhan yang luar biasa yang akan menjawab dan memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan dan melakukan ini. Bayangkan seorang penghutang dibebaskan dari hutang berjuta, tapi menuntut kawan yang berhutang 10 ringgit. Ini dalam Matius 18:1 sampai 5 ilustrasi. Ada seorang yang berhutang dengan seorang, kan? Cerita berapa dia hutang, tapi mahal lah. Setelah itu karena dia tidak dapat itu bos nampak dia tidak boleh bayar. Oke, lah saya tidak bayar, saya tidak mau minta pembayar lagi. Kita langsung saya lagi.
Kau free sudah, kau sudah bebas, tidak bayar. Kok gembira nih orang, sudah pergi. Tapi dia pun ada orang berhutang sama dia. Berbanding dia hutang kepada kawan yang tadi itu sudah ampuni dia atau sudah kasih bebaskan dia, itu hutang dia kecil, tapi dia peras orang itu. Kalau tidak bayar, dia bilang satu tempo yang saya bagi, saya rampas semua harta kau, mungkin lebih kurang macam itu. Apabila yang pertama ini, yang bos yang pertama ini dengar apa yang dibuat oleh orang yang sudah dia bebaskan ini, tapi memperlakukan hal yang tidak sama kepada orang lain, dia bilang, mari kau sini. Orang ini akan endorse balik dia punya beban, dia punya hutang. Saudaraku, apa yang kita belajar di sini? Apa yang saya lihat adalah bagaimana Yesus mau menyampaikan message itu dengan begitu jelas bahwa sama seperti kita diperlakukan oleh Tuhan, demikian pula kita memperlakukan orang lain juga. Saya katakan tadi, pertama-tama diri kita. Amin. Luar biasa. Apa maksud menyatakan kasih karunia? Kita selalu tanya, macam apa berlebih sehari-hari? Bagaimana kita menyatakan kasih karunia? Yang pertama, mengampuni walaupun orang itu tidak layak diampuni. Yang pertama-tama ini mengampuni. Walaupun tidak layak diampuni, kita mengampuni. Efesus 4:32, dia katakan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita masih ingat lagi ilustrasi yang Tuhan berikan kepada satu audiens. Dia katakan, jikalau orang tampar pipi kanan kamu, bak pipi kiri dia bilang, jika orang bersalah dengan kamu, ampunilah dia, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dia bilang, ampuni dia. Saya pernah bertanya ini kepada Tuhan, saya bilang, bagaimana saya boleh paham ini Tuhan? Nanti saya paham, saya punya pemahaman ini terlampau hadiah, terlampau rendah. Seperti saya paham, sesimpel mungkin. Tuhan bilang begini, jadi saya bagi satu ilustrasi dengan kamu. Ada seorang yang bercakap jahat dengan kamu, ataupun slandering lah, yang berkata, orang bilang yang mengelimut dalam bahasa dusun kan dengan kita. Terus kita rasa sakit hati kan itu lah, tidak sakit hati kan? Dia seumpama seperti orang mengambil pisau atau pisau lah dan tikam di hati kita sakit. Nah, tapi bila kita mengampuni, kita katakan begini, Tuhan saya ampuni dia. Maksudnya apa? Bahwa dia tidak seperti dia tidak pernah memperlakukan itu kepada saya. Tuhan saya ampuni dia. Maksudnya dia tidak pernah melontarkan pisau itu di hati saya. Jadi kita mengampuni, kita istiharkan itu dalam roh. Apa yang berlaku? Tikaman itu tidak pernah berlaku. Luka itu tidak pernah berlaku karena kita istiharkan itu tidak pernah berlaku. Itu mengampuni. Maka hati kamu ternyata tidak luka. Dengan kata lain, sembuh. Saya bilang, Tuhan terima kasih karena bagi saya pemahaman seperti itu. Itu pula tanpa saya harus mengampuni. Bila saya mengampuni, saya istiharkan itu tidak pernah berlaku. Jadi apa yang orang cakapkan itu tidak mapan di hati saya atau di jiwa saya sembuh. Saya punya roh sembuh, saya punya jiwa saya sembuh. Kan orang lain kalau mendengar diperkatakan ataupun dianiaya dengan kata-kata saja. Masih ingat tadi satu peristiwa berlaku di TikTok. Orang sanggup bunuh diri dengan hanya kata-kata dan juga video lah. Kalau orang sanggup pikir mati tapi mati betul. Karena luka itu luar biasa. Bila orang mengampuni, dia istiadatkan bahwa kata-kata itu tidak pernah dilontarkan. Jadi kalau tidak pernah dilontarkan, apa dia punya akibat dia? Dari segi sains punya proceeding apa itu hujah dia itu. Jika lo ada B akan C. Jika lo kalau tidak A maka C. Kalau tidak B maka tidak C. Tidak berlaku. Amin. Jadi itulah apa Tuhan mau kita mengampuni. Itulah sembuhan kita untuk kita sendiri. Tapi daripada itu kita menyatakan kemurahan dan hati Tuhan kepada orang sekeliling kita. Saudara, dia katakan sini mengasihi tanpa syarat atau balasan dan Lukas 6:35. Kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik, karena Bapamu murah hati terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Luar biasa betul-betul ini. Malah ada satu ilustrasi yang Tuhan dia katakan begini, jikalau seorang bapak yang jahat pun tahu apa yang baik untuk diberi pada anak dia. Kan bapak yang jahat ini, yang tatu, saya tidak tahu macam mana pas ilustrasi kan Tuhan ya sebagai ilustrasi bapak yang jahat, dia bilang mungkin yang ganas, yang disiplin, dia tidak tahu hukuman jibun. Dia bilang kalau kita di sini
Tapi kalau anak minta telur, dia tidak bagi ulang. Dia tahu juga apa yang harus dia bagi sama anak dia. Apalagi Bapakmu di surga, Bapak mengasihi dia luar biasa. Dan oleh karena ilustrasi ini, karena pernyataan dan bukti ini, Tuhan mengatakan bahwa kasihlah musuh dan berbuatlah baik. Nah, saya beritahu kita satu cerita di Alkitab, ini saya selipkan tidak dalam novel saya. Masih ingat lagi kenapa Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Saya pernah khotbah di lama dahulu, tapi saya ingat mungkin di Minau. Kenapa Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Dia yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melalui banyak peristiwa yang luar biasa. Air laut terbelah, kan? Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan membimbing mereka, air yang pahit jadi manis dan sebagainya. Dan Musa melihat Tuhan sendiri dan menerima hukum Taurat yang ditulis di atas 2 loh batu. Memimpin orang Israel selama 39 tahun. Tapi akhirnya pada tahun yang ke-40 Tuhan katakan, Musa, kau tidak boleh masuk. Yang gua masuk, orang Israel masuk ke tanah Kanaan, karena tanah perjanjian itu bukan kamu, tapi Yosua, kau punya murid. Banyak kali Musa itu merayu kepada Tuhan. Asal tempat di Jordan dipanggil Gunung Nebo. Gunung Nebo disebut dalam Alkitab, di mana terakhir sekali Musa melihat ke seberang. Di bawah itu, kalau kita ada di Gunung Nebo, di bawah itu lembah Jordan, Sungai Yordan, di seberang Sungai Yordan itu Israel. Dan di situ nampak gunung-gunung, bukit Gunung Hermon. Gunung Hermon kalau musim sejuk dia ditutupi dengan salju. Musa bilang, Tuhan, saya rindu mau pergi tempat itu. Tuhan bagi saya masuk. Tuhan sudah cakap bilang tidak boleh masuk. Dan Tuhan memang begitu dengan tegas dan begini, Musa, berapa kali saya sudah cakap dan saya tidak akan cakap lagi. Kamu tidak boleh masuk. Kamu bila kita baca Alkitab, kamu tanya kenapa? Ada tanya kenapa kan? Kenapa si Musa tidak boleh masuk? Karena Tuhan sangat tegas dengan Musa. Pada satu ketika peristiwa tahun ke-39, orang Israel sama seperti orang Israel sebelum ini, penuh dengan komplain, suka mengeluh dan suka mengutuk, suka marah. Dan mereka marah bukan hanya dengan Musa, Harun, tapi juga dengan Tuhan. Jadi satu hari mereka komplain lagi, Musa, ini tahun 39 ada peristiwa sebelum ini pernah juga. Ya Musa, kenapa kau bawa kami ke padang gurun ini? Masih ingat lagi ke tanah Mesir. Kalau di Mesir itu senang-senang banyak air, Sungai Nil. Kenapa bawa kami di sini untuk mati haus? Jadi Tuhan panggil Musa sama seperti sebelum ini, dia sebelum tahun pertama, mungkin dalam tahun yang awal-awal itu yang peristiwa dia pukul batu keluar air karena orang-orang Israel komplain. Tapi kali ini Tuhan panggil Musa, dia panggil Musa, mari sini dalam kemah. Berkatalah kepada batu. Sebelum tidak akan pukul itu batu, sekarang dia akan berkata kepada batu, speak to the rock, supaya batu itu keluarkan air. Keluarkan air. Walaupun orang Israel komplain, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang dengan mereka, walaupun mereka sangat tidak boleh diurus. Dan kebanyakan orang Israel masih seperti sekarang ini, degil, keras kepala, arogan, sombong dan sebagainya. Tapi bila diarah berkata kepada batu itu, Musa tidak ikut. Dia keluar, dia tidak ikut seperti arahan Tuhan. Tuhan tidak suruh dia marah orang Israel, yang sepertinya memang layak dimarah. Dia hanya suruh Tuhan beritahu Musa, speak to the rock, cakap itu batu keluarkan air. Tapi Musa dia ambil tongkat yang ada di tangan dia pukul 3 kali itu batu. Kemudian dia cakap, hai kamu orang-orang yang keras kepala, tidak boleh pakai. Tuhan sayang betul tunjuk dengan kamu mujizat dan sebagainya, tapi kamu masih tidak percaya, kamu masih lagi sombong. Dia cakap begitu, lebih kurang macam itulah. Apa yang berlaku?
Walaupun Tuhan hanya suruh dia bercakap ke batu, batu keluarkan air. Saya mau tanya, apa Tuhan suruh cakap sebelum dia suruh pukul? Batu selalu digambarkan tentang Yesus, batu karang yang hidup. Yang pertama dia harus kena pukul, waktu dia disalibkan. Tapi firman Tuhan mengatakan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu salibkan Yesus kedua kali. Hanya perlu kita minta adalah berdoa, speak dalam nama Yesus. Tapi Musa tidak. Itu ilustrasi zaman sekarang, perjanjian baru. Musa pukul, dia seakan-akan seperti menyalibkan Yesus. Dan ketika dia marah lagi, firman Tuhan mengatakan, Musa, ayo keluar, tetap ayo keluar. Kan Tuhan tetap sayang orang Israel. Air masih keluar, walaupun bukan dengan cara yang Tuhan mau Musa lakukan. Cakap, mari, saya katakan kamu tidak boleh masuk ke tanah-tanah karena kamu tidak menunjukkan kasih kemurahan yang seperti. Kau tidak menunjukkan kasih kemurahan yang ada pada saya, pada orang Israel. You not appear gracious, dia bilang. Saudara, itu sangat penting. Baik kita orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak menggambarkan kasih karunia dan kemurahan kepada orang lain. Kita seakan-akan menyalibkan Yesus. Lagi, saudara, ini penting. Musa tidak boleh masuk hanya satu sebab ini. Dia tidak menunjukkan ciri atau karakter Tuhan yang sebenarnya, yaitu grace, penuh kemurahan. Amin. Haleluya. Itu bonus saya tidak masuk dalam nota saya. Yang ketiga, menjawab kebencian dengan kelembutan. Amin. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang susah untuk membuat itu. Karena kita manusiawi, malah secara logik, secara emosi lagi-lah. Yang pantas kita lakukan pada waktu kita dianiaya atau diberi tekanan adalah respon dengan cara yang sama atau lebih kuat lagi. Orang bilang begini, kalau boleh, kalau dia sudah pukul dia pukul satu kali, bagi balasan pukulan yang padu. Dan kalau boleh, lebih padu daripada pukulan dia yang pertama tadi. Mungkin 2-3 kali lebih bagus, supaya dia tidak boleh pukul kau lagi. Macam jahat itu. Serius bilang mendengar. Betul-betul. Macam yang di TikTok, bagi orang kan disapar-sapar, dulu orang tampar-tampar orang. Ini memang orang satu ini macam yang besar sikit lah. Tapi sekali dia mau itu orang yang jahat, yang nampak jahat itu lah, mau tumbuk dia tepis, dia pukul, dia kasih rempah, langsung dia hantam terus. Orang bilang baru kau tahu, orang yang di TikTok itu, nah baru kau tahu. Itu normal. Untuk memperlakukan hal yang ini memerlukan kuasa Tuhan. Amin. Tapi kita terpanggil untuk ini, dan Tuhan beri kita kuasa untuk melakukan ini. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu kalahkan. Kamu mau kalahkan orang itu. Saya katakan bukan orang lah, kejahatan itu. Banyak kali Tuhan tidak melihat orang yang jahat, tapi dia melihat roh. Bila si Petrus pada satu ketika dia berkata yang tidak sesuai dengan kehendak ataupun dengan situasi yang Tuhan inginkan, dapat nyembah iblis, bukan si Petrus, tapi roh yang coba mempengaruhi si Petrus. Amen. Janganlah kamu kalah dalam kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita mau menang, kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Saya ingat tadi, firman Tuhan mengatakan kamu memperlakukan seperti menumpukan bara api di kepala dia, makin dia rasa panas di kepala dia. Orang yang tidak boleh makan ini. Kita makin jahat sama dia, makin bagus sama dia sama saya. Jangan surati, bukan karena hukum adalah C adalah B, tapi ini adalah kuasa melebihi daripada hukum dunia ini. Percaya bahwa dengan cara ini Tuhan memberi kita kuasa, dan kuasa itu membungkam, perkataan yang dimana bahasa Indonesia, membungkam ataupun mempermalukan orang ini, menginsangkan orang ini. Amin. Yang keempat, melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Kita belajar melihat dengan mata kasih. Haleluya. Melihat potensi bukan kelemahan. Kenapa kan? Kadang-kadang kita ini cepat hamil sebagai guru. Ayah, kasihan dia budak. Tapi kita tidak lihat potensi. Tuhan mau mengajar kita supaya kita bukan melihat kelemahan. Kelemahan itu ada. Kita semua ada kelemahan sebenarnya. Tapi ada potensi. Ada orang yang tidak menonjol dari segi intelek,
tapi menonjol dari segi kemahiran tangan dan sebagainya. Memang Tuhan bagi kita begitu supaya kita mempunyai kecenderungan di mana-mana. Mungkin ada juga orang yang cenderung untuk pintar dalam semua hal, tapi itu tidak ramai. Malah dalam dunia ini kita mempunyai karakter atau temperamen yang berbeda. Saya pakai orang di terlampau bising. Oh, ini terlampau segas. Ini bilang pendiam untuk dia. Anda mengkritik saya kerja dia. Saudaraku, kenapa kita berbeza-beza? Kalau kita semua sama, boring. Semua sama, betul kan? Kita berbeza-beza supaya kita saling melengkapi. Cek kan? Dulu cek di suami istri. Suami istri, tengok suami istri. Kenapa orang boleh bersama? Tengok siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih submisif. Saya beritahu, karena waktu kamu memilih untuk mau bersama, itu klik itu pada waktu pertemuan kamu yang pertama atau dating. Mari kita pergi makan di KFC, dengarlah, karena memang pandangan pertama sudah jatuh cintaan di KFC. Sekali mula bercerita, dua bercakap, tiada mau dengar. Saya beritahu kamu pasti tidak ada dating yang kedua. Tapi kalau satu orang mulai bercakap yang seorang mulai mendengar, oh ya klik terus. Kita ada perbezaan supaya kita saling melengkapi. Tidak rela mana yang lebih dominan, yang perempuan yang laki. Ada juga yang perlu perempuan lebih dominan dari laki kan, dia perlu bimbing untuk laki dan sebagainya. Tapi kalau enggak masih lelaki lah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mengampuni, mengasihi, menjauh kebencian dengan kelembutan dan melihat yang penting, melihat. Maksudnya cara pandang kita pada orang sekeliling kita. Mengapa kita perlu menyatakan kasih karunia? Kenapa? Dalam Ibrani pasal 12-15 saya katakan, jagalah supaya tidak ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar kayu. Nah, saya beritahu kamu, ini berbicara bukan tentang hubungan kita sesama, tapi dalam diri kita sendiri. Saya panggil, saya seru, saya pucuk, persuade saudara jemaat Tuhan semua supaya jangan meninggalkan kasih karunia. Macam mana tidak meninggalkan kasih karunia? Dengan sentiasa berharap dan berharap lagi kepada Tuhan. Jangan berharap pada kekuatan kita, kepada orang lain, kepada apa yang kita miliki, harta dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan jangan pergi ke Mesir. Walaupun musim yang sangat luar biasa teruk. Karena bila kita ke Mesir, kita melihat ke bawah. Tapi Tuhan bilang, tunggulah hujan awal dan hujan akhir. Kalau kita kembali ke Mesir, kita kembali ke Sungai Nil, melihat ke bawah. Tapi bila kita mengharap dari Tuhan, kita melihat ke atas, hujan awal dan hujan akhir dari Tuhan. Tuhan menyediakan baik kita. Berharap baik pada Tuhan. Dia katakan jika kita meninggalkan ataupun tidak meletakkan diri prioriti kita kepada kasih karunia Tuhan, akan tumbuh akar pahit. Ada isu terjadi organ dan diri kita. Demikian dalam hubungan kita dengan sesama kita. Karena itu kita menerima kasih karunia yang besar. Karena kita menerima kasih karunia yang besar, bila kita sadar betapa besar kasih itu telah diampuni. Oke, bila kita sadar betapa besar kita telah diampuni dan dikasihi, kita akan mudah mengasihi. Amin. Bila kita tahu dan kita sadar betapa Tuhan sangat sayang dengan kita, mujizat terjadi. Kalau satu kesaksian seorang pendeta, anak dia sakit. Anak dia mungkin baru anak pertama, tapi sakit terus gini. Dan yang ada jangkitan viral lah, mungkin demam lah. Jadi anak itu menangis sepanjang malam. Jadi bapak ini seorang pendeta, dia berdoa, Tuhan sembuhkan anak saya, dia tumpang tangan, dia istiharkan, dia ikat, dia lepaskan, tapi anaknya tidak juga sembuh. Jadi dia pergi bilik sekolah, sudah berdoa untuk anak dia tinggalkan bilik anak dia dengan istri dia saja. Dia pergi bilik sekolah, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Kenapa begini? Saya tidak tahan dengan anak saya. Setiap kali raungan ataupun dia punya keluhan anak, sakit hati saya. Dia berdoa, Tuhan kenapa tidak jawab doa saya? Kemudian Tuhan ingatkan dia. Pada waktu Abraham menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Betapa Abraham sangat sayang anak dia, tapi ketika dia mau menyerahkan itu Tuhan tahan dia katakan, saya tahu
Abraham, yang kau sangat sayang dengan saya, sehingga kau sanggup serahkan anakmu yang tunggal. Kemudian pendeta ini ingat perkataan firman Tuhan, dia katakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan sangat sayang dengan anak dia, tapi dia serahkan bagi kita. Ketika dia melihat dan menyadari betapa Tuhan sangat sayang kepada anak ini, anak tunggal ini, tapi dia berikan pada kita, dia menangis. Tuhan, kau sangat sayang dengan saya, sehingga kau sanggup tinggalkan atau lepaskan anakmu yang kau sayang. Dan saudaraku, kamu tahu betapa seseorang itu sangat sayang dengan suatu benda, melebihi apa yang dia miliki, ketika dia sanggup melepaskan apa yang dia miliki untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Saya ada duit 100, sangat berharga. Saya simpan, saya lipat, saya setrika kalau dia order. Tetapi biasanya cuma satu barang yang harganya mungkin lebih sedikit ataupun nggak. Saya lihat barang itu, saya lihat duit saya, mana yang saya lebih sayang. Akhirnya saya serahkan duit saya itu kepada si toke dan saya ambil barang. Maksudnya saya lebih sayang, saya sayang 100 duit saya, tapi saya lebih sayang untuk melepaskan ini untuk mendapatkan apa yang barang yang saya mau beli. Itu adalah ilustrasi tentang Anda dan saya dengan Yesus. Bapak dan saudara sanggup kan melepaskan Yesus yang dia sayang, anak dia yang tunggal. Kamu paham kan ya? Anak dia tunggal dia berikan pada kita supaya dia beri selamatkan Anda dan saya. Ketika si pendeta itu melihat betapa Tuhan sangat sayang dengan dia dan melihat dan cherish, embrace kasih Tuhan pada dia, anak di sebelah dia berhenti mengerang, berhenti mengeluh. Dia pusing, dia pengen tidur. Kita istri dia, kenapa? Tidak tahu, tiba-tiba dia tidur. Kalau tidur oke, biar. Supaya dia bangun dengan begitu sehat sekali. Saudaraku, ada kuasa apabila kita menyadari betapa Tuhan sayang dengan kita. Pengampunan Tuhan kepada Anda dan saya luar biasa. Itulah memberi kuasa kepada kita untuk mengasihi orang dan mengampuni orang lain. Amin. Yang menyaksikan Injil kepada dunia. Dunia tidak perlu lebih banyak penghakiman. Amin. Yang pertama kita berterima kasih karena bila kita tetap Tuhan mengampuni kita, itu membuat kita mudah untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, menyaksikan Injil pada dunia. Dunia tidak perlu banyak penghakiman, tidak perlu banyak yang apa yang harus dia buat dan tidak perlu dia buat, tidak perlu menunjukkan arah dan sebagainya. Yang mereka perlu dengar adalah berita gembira. Dunia lapar dengan kasih yang tidak bersyarat ini. Ini yang kita perlukan sebenarnya. Yang ketiga, yang membebaskan kita, itu kasih karunia membebaskan kita dari segala akar kepahitan dan dendam, menyembuhkan kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang bebas, tidak dikawal oleh luka atau pengkhianatan masa lalu. Seperti yang ilustrasi yang saya bagi, kesembuhan berlaku karena kita istiharkan, itu tidak pernah berlaku dengan Anda dan saya, atau sudah disembuhkan. Amin. Luar biasa. Mari kita lihat praktikal aplikasi praktikal dalam hidup kita sehari-hari. Dalam Efesus pasal 4 ayat 9 dan tangan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Suka nih ayat firman Tuhan ini. Ini dia punya aplikasi ini luar biasa. Karena pertama-tama dalam hubungan kita dengan manusia, sesama kita, yang pertama adalah mulut. Hai, apa kabar? Kan? Hoi, siapa kau? Nggak kalau malu yang biasa, tapi orang lain beda ya. Tapi paham sudah. Mulut kan? Hai, berenang. Soalnya mulut itu, jadi mulut yang paling penting. Dia kata firman Tuhan dalam Efesus 4:9, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kenapa? Kenapa? Bila mau berbicara dalam 1 Petrus, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, kalau tidak silap saya. Dia katakan, apabila ada seorang mau berbicara, jumpa kau orang jangan mau bercakap sudah. Harus mau cakap, ada seorang jangan mau cakap, ada di makan. Kopi mana? Banyak, ada sudah dalam pikiran. Tapi sebelum dia bercakap, dia katakan, jikalau ada orang mau berbicara, haruslah dia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Amin. Jangan ada perkataan kotor. Dari mulut pakailah perkataan yang baik dan untuk bangun. Kenapa? Di mana perlu. Supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Contoh, kalau ada anak ataupun orang sebelumnya kita lah yang di bawah kita, macam guru dengan murid dan sebagainya, atau bapak seorang anak, kita tidak
bolehlah kalau ini. Sampai bila-bila pun tidak boleh. Bila kita cakap seperti itu, kita tidak memberikan dia kasih karunia. Kita tidak bagi dia kekurangan, kita sudah menghukum dia, sudah kita menyatakan sesuatu hukum ataupun pernyataan menyatakan siapa dia. Tapi bila kita guna perkataan untuk membangun, tadi tidak apa. Mungkin sekarang tidak boleh, tadi belajar lagi. Saya percaya, saya yakin kamu boleh. Amin. Perkataan-perkataan yang membuat orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini benar. Dalam hal-hal hubungan, dalam hal hubungan orang atas orang bawah dan sebagainya. Ini sangat penting ini. Di dalam keluarga, yang pertama, bila pasangan atau anak-anak melakukan kesalahan, nyatakan penerimaan sebelum pembetulan. Oh, itu kan begitu. Pembetulan kan? Ini perlu kreatif lah. Dan saya percaya Tuhan akan beri kita kreativiti. Amin. Yaitu nyatakan penerimaan sebelum pembetulan. Tidak apa. Nah, kita cakap itu tidak apa. Saya pun pernah belajar nih. Sampai sekarang masih mau belajar. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan akan beri kita hikmat. Di tempat kerja, tanggapi dengan tenang dan murah hati bila dikritik atau disalah arti. Apalagi kalau kita yang salah pun. Ini membela diri lagi. Di gereja, sesuatu di gereja. Jangan cepat menilai orang berdasarkan penampilan atau latar belakang. Tuh, datang tapal lagi anu. Itu nipis lagi paitung rumah dia memang itu banyak. Oh, tidak tujuan lain, mau cari laki dia. Jahat ya. Ini ilustrasi jawaban saya. Saya dapat dari orang lain yang ngerti ide. Tentang action, bicara semangat itu kerjanya itu. Nah, jangan begitu lah. Jangan cepat menilai orang berdasarkan penampilannya atau latar belakang. Sambut semua orang sebagai saudara dalam Kristus. Ilustrasinya, kita tidak tahu kisah setiap orang. Ini penting kan? Saya suka ini. Ini pernyataan umum ini, tapi saya percaya menyatakan kepada kita sebagai besar kita nyatakan begini. Kita tidak tahu setiap orang, betul Pak? Ada satu pantun, mau dengar? Akar nibu meresap-resap kura-kura dalam perahu. Terbakar kampung kelihatan asap. Terbakar hati siapa tahu. Kita tidak tahu kan? Betul kan? Jadi kita ini angkat manusia, mungkin cakap saya sembarangan, saya tidak boleh lah. Jangan begitulah. Kita tidak tahu kisah setiap orang. Mungkin mereka sedang melalui masa sukar. Bila kita menyatakan kasih karunia, kita mewakili hati Bapa kepada dunia yang terluka. Amin. Haleluya. Kita mau habis sudah. Mari kita buat deklarasi, boleh kan? Kita deklarasi. Ini deklarasi iman. Saya tidak boleh, tapi melalui Tuhan memberi kekuatan kepada kita, kita mampu. Amin. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12-13 dia katakan begini, kenakanlah, maksudnya kita kena buat sesuatu, macam pakai baju. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini perlu. Saudaraku, nyatakan ini. Kita mau ini, kita deklarasi. Ayat firman Tuhan ada dasarnya. Di dalam Efesus, dalam Kolose 3, 12 dan 13. Deklarasi iman, dia katakan begini. Saya adalah saluran kasih karunia Tuhan. Saya diampuni, maka saya mengampuni. Saya dikasihi tanpa syarat, maka saya mengasihi tanpa syarat. Saya hidup bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyatakan Yesus melalui kemurahan hati saya. Oke, saudara semua bawa kita sama-sama. Boleh kan? Ayat demi ayat. Saya sebut, kamu sebut. Kalau tidak sebut dalam surat kedengaran, tidak apa. Dalam hati boleh, tidak masalah. Deklarasi iman. Saya adalah saluran kasih karunia Tuhan. Saya diampuni, maka saya mengampuni. Saya dikasihi tanpa syarat, maka saya mengasihi tanpa syarat. Saya hidup bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyatakan Yesus melalui kemurahan hati saya. Haleluya, amin. Mari kita lihat sebagai penutup ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat 16.
Firman Tuhan mengatakan begini. Maksudnya, walaupun Tuhan arahkan dan perintahkan kita, tapi Tuhan tahu kita memilikinya. Karena kita memiliki kasih karunia itu dalam kita. Yang perlu kita buat adalah lepaskan itu. Dan nyatakan dengan iman, declare dengan iman. Amin. 1 Yohanes 1:16 katakan, karena dari kepenuhannya, bukan tentang kita. Kenapa saya perlu kasih karunia? Karena kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Baru saya paham. Kenapa kasih karunia demi kasih karunia? Bukan demi kasih karunia supaya saya menghadapi isu demi isu yang saya hadapi. Tetapi supaya saya mengalami kasih karunia demi kasih karunia dan melimpah dengan kasih karunia, supaya saya boleh memberikan dan menyatakan kasih karunia kepada semua orang. Amin. Haleluya. Kesimpulan, kita tidak perlu mengadah-adahkan kasih karunia dari diri kita sendiri, tidak perlu. Percaya saja, Tuhan akan menyediakan bagi kita. Kita hanya perlu menerima dari Yesus setiap hari. Tuhan, saya mau berharap dan berharap lagi padamu sepanjang hari ini. Bangun pagi, saya mau berharap pada kasih karunia Tuhan. Dan dari kelimpahan itu kita hadirkan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa.